Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Oke, tahu nggak pelajaran hari ini apa? Bahasa Indonesia. Oke, itu ibu bercerita ya hari ini. Mau nggak mendengarkan? Mau. Ibu bercerita tentang asal-usul tari guel. Suatu hari kakak beradik putra Sultan Johor, Malaysia, yaitu Muria dan Sagede sedang mengembala itik di tepi laut sambil bermain layang-layang. Tiba-tiba datang badai dahsyat sehingga benang layang-layang mereka pun putus. Mereka berusaha mengejar layang-layang tersebut sehingga lupa terhadap itik-itiknya. Setiba di rumah, ayah mereka menyuruh untuk mencari itik dan tidak boleh kembali tanpa berhasil menemukannya. Bulan-bulan mereka berjalan mencari itik sehingga sampai di kampung Serule. Mereka dibawa oleh orang kampung menghadap ke istana Raja Serule. Di luar dugaan, mereka malah diangkat anak oleh Baginda Raja. Karena kesaktian kedua anak tersebut, rakyat Serule hidup makmur, aman, dan sentosa. Hal ini membuat Raja Liga iri dan gusar, sehingga mengancam akan membunuh kedua anak tersebut. Malah bagi Muria, ia berhasil dibunuh. Suatu hari, para raja berkumpul di istana Sultan Aceh untuk mempersembahkan upeti kepadanya. Saat itu, Sagede ikut datang juga dan sambil menunggu ayah angkatnya, ia menggambar seekor gajah yang berwarna putih. Lukisan Sagede ini menarik perhatian putri Sultan yang kemudian memiliki gajah seperti pada gambar. Saat itu juga Sultan memerintahkan Raja Serule dan Raja Linge untuk menangkap gajah putih tersebut digunakan dipersembahkan kepada Sultan. Pagi harinya, Sagede dan Raja Serule pergi ke Semarkilang seperti perintah dalam mimpi Sagede. Benar juga, Sagede dan Raja Serule mengenakan tali di tubuh gajah dan saat akan menghelanya, gajah putih itu lari sekuat tenaga. Setelah berhasil mengejarnya, mereka berinisiatif untuk bernyanyi-nyanyi sambil menarik perhatian gajah putih. Di luar dugaan, gajah putih itu tertarik dan mau mengikuti gerakan-gerakan mereka. Mereka terus menari sambil berjalan agar gajah itu mau mengikuti langkah mereka. Gajah itu pun mengikuti Sagede dan Raja Serule yang terus menari hingga akhirnya berhasil tiba di istana. Tarian itu disebut tarian guel hingga sekarang. Nah, ini diambil dari cerita Aceh. Ya. Bagaimana? Ibu mau lanjut nggak? Mau. Nah, kita lanjut lagi cerita yang kedua. Asal-usul Danau Toba. Di suatu daerah di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda. Suatu hari ia pergi memancing. Setelah cukup lama, ia melemparkan pancing. Tak seekor ikan pun yang menyentuh umpannya. Pemuda itu mencoba sekali melemparkan pancingnya agak ke tengah sungai. Tiba-tiba, seekor ikan menyambarnya. Dengan susah payah pemuda itu menarik pancingnya, hingga tampaklah seekor ikan besar tergantung di ujung tali pancingnya. Dengan senang hati ia bergegas pulang ke rumah dan langsung membawa ikan itu ke dapur. Ketika hendak memegang ikan itu, ternyata persediaan kayu bakarnya telah habis. Ia menuju kamar untuk mengambil persediaan bakar. Saat kembali ke dapur, ikannya lenyap dan berganti dengan beberapa keping uang emas.
Dengan perasaan bingung, pemuda itu mengambil kepingan uang emas itu dan hendak menyimpannya di kamar. Betapa terkejutnya saat membuka pintu kamar, ia melihat seorang gadis yang sangat cantik, yang ternyata adalah jemaah dari ikan tagi. Gadis itu meminta untuk diperbolehkan tinggal di rumah itu. Akhirnya mereka pun menikah dengan syarat saat pemuda bersumpah tidak akan pernah mengungkit asal usulnya. Setelah menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Suatu hari ibunya menyuruh anak itu mengantarkan bungkusan nasi dan ikan panggang untuk ayahnya yang di ladang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba anak itu merasa lapar. Ia pun berhenti dan memakan sebagian isinya. Sesampai di ladang, ia segera menyerahkan bungkusan itu kepada ayahnya. Sang ayah pun murka melihat isinya. Ia murka sambil berkata, "Dasar anak keturunan ikan!" Anak itu pun pulang dan mengadukan kejadian itu pada ibunya. Sang ibu pun sedih. Ketika itu pula sang ibu menyuruh anaknya agar naik ke puncak bukit dan ia sendiri segera berlari menuju ke sungai. Saat ia berada di tepi sungai, cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Langit bergemuruh disusul petir menyambas dipetai hujan sangat deras. Pada saat itulah sang ibu segera melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba berubah menjadi seekor ikan besar. Dalam sekejap, sungai itu banjir menyebabkan genangan air yang luas dan akhirnya berubah menjadi sebuah danau yang sangat besar. Oleh masyarakat setempat, danau itu dinamakan Danau Toba.